Saya Melia dengan NIM V0723049. Saya Renista Islaini dengan V07230069. Saya Desti Rizita dengan NIM V07233023. Saya Ida Iko Malasari dengan NIM V07233037. Saya Nasrul Al-Kabila dengan NIM V07233057. Di sini kami akan menjelaskan tentang Software Requirement Specification atau SRS untuk Sistem Informasi Manajemen Akademik Simaster UGM. SRS untuk Sistem Informasi Manajemen Akademik Simaster UGM berisi 1. Pendahuluan, deskripsi secara keseluruhan, kebutuhan fungsional, perancangan perilaku sistem, External Interface Requirements yang berisi 1. User Interface, 2. Software Interface, dan yang ketiga Hardware Interface. Dan yang terakhir ada Other Non-Functional Requirements yang berisi 1. Performance Requirements, 2. Safety Requirements, dan yang terakhir Security Requirements. Untuk poin yang pertama yaitu pendahuluan. Software Requirement Specification atau SRS adalah dokumen yang menjelaskan tentang berbagai macam kebutuhan proyek seperti kebutuhan spesifik yang terdiri dari kebutuhan fungsional, termasuk di dalamnya input, proses, dan output dari proyek dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan antarmuka juga digambarkan dengan jelas dalam dokumen ini, terdiri dari kebutuhan antar pengguna, kebutuhan untuk menjalankan atau mengoperasikan suatu sistem, dan kebutuhan antar software yang menjelaskan bagaimana cara pengguna berinteraksi dengan sistem. Tujuan dari dokumen Software Requirement Specification atau SRS ini adalah untuk memberikan gambaran spesifik dari kebutuhan software, penjelasan tentang pembuatan website, penjelasan hal-hal yang dibutuhkan untuk pembuatan website, termasuk kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang selanjutnya pada poin Project Scope. Project Scope merupakan suatu kegiatan penting yang harus ditentukan di awal proyek agar bisa meyakinkan stakeholder bahwa semua kegiatan telah mencakupi semua requirement yang dibutuhkan dan dipastikan tidak ada lagi kegiatan tambahan yang berhubungan dengan requirement tersebut. Simaster UGM bertujuan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi semua pengguna, termasuk mahasiswa, dosen, pegawai, dan pengelola universitas dan juga alumni, sehingga mereka dapat mengakses berbagai layanan secara online dengan mudah. Yang kedua adalah deskripsi secara keseluruhan. 1. Perspektif produk. Masalah pengelolaan data sivitas akademik dan alumni UGM yang masih dilakukan secara konvensional berpotensi menyebabkan inefisiensi, kesalahan data, dan kesulitan dalam pelacakan informasi. Mahasiswa, dosen, dan alumni UGM juga tidak mudah dalam mengakses informasi terkait akademik. Solusi, Simaster UGM hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem ini dirancang untuk mempermudah dan mempercepat penginputan dan pengolahan data sivitas akademik dan alumni UGM. Website Simaster UGM memiliki beberapa fungsi, antara lain 1. Memudahkan pengelolaan data akademik seperti data mata kuliah, dosen, ruang kuliah, laboratorium, dan jadwal perkuliahan. 2. Membuat urusan perkuliahan seperti daftar mata kuliah, nilai, dan jadwal jadi lebih mudah diakses secara online. 3. Menggabungkan layanan seperti keuangan, kepegawaian, dan akademik agar lebih teratur dan efisien. 4. Memberikan kemudahan bagi mahasiswa, dosen, dan staf UGM untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 5. Menyediakan berbagai layanan online yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik. 6. Memfasilitasi komunikasi dengan mahasiswa melalui platform terpadu. 7. Menyediakan platform untuk memperbarui data pribadi dan profil alumni secara mandiri. 8. Memudahkan pengelolaan data kepegawaian seperti absensi, cuti, dan penilaian kinerja. 9. Mempercepat proses administrasi yang berkaitan dengan keuangan, kepegawaian, dan akademik. 10. Mendukung pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan lebih mudah. 2. Kelas dan karakteristik user. Untuk bagian ini, kami akan mengidentifikasi berbagai kelas-kelas dan karakteristik dari pengguna yang bersangkutan dengan website kami. Berikut merupakan level kelas user yang bersangkutan dalam Simaster UGM serta karakteristik dari masing-masing user. Yang pertama yaitu mahasiswa. Hak akses mahasiswa adalah yang pertama melihat jadwal kuliah KRS, yang kedua mengakses layanan administrasi terkait status perkuliahan, yang ketiga mengelola data pribadi, dan yang keempat mengakses pengumuman kampus yang ditujukan untuk mahasiswa. Untuk yang kedua yaitu dosen.
hak akses dosen yaitu yang pertama dapat mengisi dan mengubah nilai mahasiswa. Untuk yang kedua, dosen memiliki akses mengenai daftar mahasiswa bimbingan. Yang ketiga, dosen dapat mengelola jadwal kuliah dan yang diampu. Untuk yang keempat, dosen dapat mengakses data penelitian dan publikasi. Untuk yang kelima, dosen dapat mengelola materi perkuliahan yang diunggah. Untuk poin yang ketiga yaitu admin semester UGM. Admin semester UGM memiliki hak akses yang pertama, admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data mahasiswa di bawah program studi terkait. Yang kedua, mengelola data kelulusan, pengunduran diri, dan cuti akademik. Yang ketiga, mengelola kelas atau mata kuliah yang dibuka pada setiap semester. Yang keempat, melakukan revisi nilai dengan persetujuan dari dosen dan atau pimpinan. Yang kelima, mengelola surat menyurat akademik yang dibutuhkan oleh mahasiswa atau dosen. Kebutuhan fungsional. Pada bagian ini kami akan menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada semester UGM dalam tabel-tabel berikut ini. Yang pertama yaitu tabel daftar RF atau Requirement Functional System. Requirement ID untuk RF1, deskripsinya yaitu untuk admin semester UGM dapat melakukan login dan logout. RF01.1, admin dapat melakukan login sesuai dengan username dan password. RF01.2, admin dapat melakukan logout. Admin semester UGM dapat menampilkan visualisasi pengumuman akademik pada halaman utama atau beranda. Selanjutnya RF02, dosen mahasiswa dan alumni UGM dapat menambahkan data akun. RF02.1, sistem dapat menampilkan data akun pengguna. RF02.2, dosen, mahasiswa, dan alumni UGM dapat menambahkan akun pengguna. RF02.3, dosen, mahasiswa, dan alumni UGM dapat mengedit akun pengguna. RF02.4, dosen, mahasiswa, dan alumni UGM dapat melihat detail akun pengguna. Selanjutnya RF03, admin semester UGM dapat mengelola perkuliahan. RF03.1, sistem dapat menampilkan data perkuliahan. RF03.2, admin dapat menambahkan jadwal perkuliahan. RF03.3, admin dapat mengedit jadwal perkuliahan. RF03.4, admin dapat menghapus data perkuliahan. Dan RF03.5, mahasiswa dapat melihat jadwal perkuliahan. Selanjutnya RF04, admin semester UGM dapat mengelola kehadiran. RF04.1, admin dapat mengelola data kehadiran mahasiswa. RF04.2, sistem dapat menampilkan rekap kehadiran mahasiswa. RF04.3, mahasiswa dapat melihat data presensi masing-masing. Kode RF05, admin semester UGM dapat mengelola nilai. Kode RF05.1, dosen dapat memasukkan nilai mahasiswa. Kode RF05.2, dosen dapat mengedit nilai mahasiswa. Kode RF05.3, sistem dapat menampilkan nilai mahasiswa. Kode RF05.4, mahasiswa dapat melihat hasil nilai mereka. Kode RF06, admin semester UGM dapat mengelola skripsi atau tugas akhir. Kode RF06.1, sistem dapat menampilkan halaman pengajuan topik skripsi atau tugas akhir. Kode RF06.2, mahasiswa dapat mengajukan topik skripsi atau tugas akhir. Kode RF06.3, dosen dapat menyetujui atau menolak topik skripsi atau tugas akhir. Kode RF06.4, mahasiswa dapat melihat status pengajuan skripsi. Kode RF06.5, dosen dapat memberikan bimbingan skripsi secara online. Kode RF07, dosen, mahasiswa, dan alumni UGM dapat menelusuri beranda semester UGM. Kode RF07.1, sistem dapat menampilkan halaman beranda semester UGM. Kode RF7.2, dosen, mahasiswa, dan alumni UGM dapat melihat menu pada semester UGM. Kode RF07.3, dosen, mahasiswa, dan alumni UGM dapat melihat pengumuman akademik pada semester UGM. Kode RF07.4, dosen, mahasiswa, dan alumni UGM dapat melihat data akademik pada semester UGM. Selanjutnya, tabel daftar NF atau Non-Functional Requirement System. NF1,
performance, sistem harus menangani minimal 100 pengguna secara bersamaan. NF02 security, hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses sistem melalui login. NF02.1, sistem harus menyediakan autentikasi untuk admin, dosen, dan mahasiswa. NF02.2, data pengguna disimpan dengan enkripsi dan sistem harus memiliki session timeout. NF03, ketersediaan, sistem harus tersedia dan dapat diakses selama 24/7 dengan downtime minimal. NF04, usability, antarmuka sistem harus user-friendly dan mudah dipahami oleh seluruh pengguna. NF05, portabilitas, sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti laptop, PC, Android, dan iOS. NF06, maintainability, sistem harus mudah dipelihara dan diperbarui oleh tim pengembang. Lalu NF07, skalabilitas, sistem harus mudah diskalakan untuk mendukung penambahan fitur dan pengguna baru. NF8, kompatibilitas, sistem harus kompatibel dengan browser utama. NF09, audit trail, sistem harus mencatat log aktivitas pengguna untuk keperluan audit. NF10, backup and recovery, sistem harus memiliki mekanisme backup otomatis dan proses recovery data. Yang keempat, perancangan perilaku sistem. Untuk alur sistem dari semester UGM, kami menggunakan dokumen flowchart seperti berikut ini. Adapun tabel keterangan aktivitas flowchart yang pertama AD01, admin dapat melakukan login dan logout. AD02, dosen, mahasiswa, alumni dapat menambahkan data akun. AD03, sistem menampilkan beranda semester UGM. AD04, dosen, mahasiswa, alumni dapat menelusuri beranda semester UGM. AD05, admin dapat mengelola perkuliahan. AD06, dosen, mahasiswa, alumni dapat melihat jadwal perkuliahan. AD07, admin dapat mengelola kehadiran. AD08, sistem menampilkan rekap kehadiran. AD09, dosen, mahasiswa, alumni dapat melihat data kehadiran. AD010, admin dapat mengelola nilai mahasiswa. AD11, dosen dapat memasukkan nilai mahasiswa. AD12, mahasiswa dapat melihat hasil nilainya. AD13, admin dapat mengelola skripsi tugas akhir. AD14, sistem menampilkan halaman pengajuan topik skripsi atau tugas akhir. AD15, mahasiswa dapat mengajukan topik skripsi atau tugas akhir. AD16, dosen dapat memberikan bimbingan. Pada poin selanjutnya yaitu user interface. Berikut ini merupakan tampilan UI dari website semester UGM yang telah disesuaikan berdasarkan requirement yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Yang pertama yaitu tampilan login. Halaman login dapat diakses oleh petugas untuk dapat masuk ke dashboard masing-masing role. Petugas yang ingin masuk harus sudah memiliki username dan password masing-masing. Untuk yang kedua yaitu tampilan beranda. Pada halaman ini, admin, dosen, maupun mahasiswa dan alumni yang telah melakukan login dapat mengakses homepage. Pada bagian ini, terdapat tulisan semester UGM dan beberapa pilihan menu mulai dari akademik, kemahasiswaan, alumni karir, administrasi, dan pengaturan. Selain itu, terdapat informasi terbaru terkait akademik di bawah. Untuk yang selanjutnya yaitu tampilan data akun pengguna. Pada halaman ini akan menampilkan data akun pengguna yang sedang menggunakan website semester UGM. Untuk selanjutnya yaitu tampilan jadwal kuliah. Pada halaman ini menampilkan jadwal perkuliahan yang dikelola oleh admin yang sudah login dengan username dan password. Untuk selanjutnya yaitu tampilan kehadiran. Halaman login dapat diakses oleh petugas untuk dapat masuk ke dashboard masing-masing role. Petugas yang ingin masuk harus memiliki username dan password masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu tampilan nilai. Halaman awal untuk staf setelah login akan menampilkan grafik data yang telah diakses yang ada di database. Untuk selanjutnya yaitu tampilan pengajuan tugas akhir. Halaman ini untuk mengajukan tugas akhir khususnya untuk mahasiswa. Software interface.
Dalam pengoperasian sistem dibutuhkan perangkat lunak yang berguna untuk mendukung pembangunan proyek. Hal tersebut meliputi 1. Sistem operasi. Sistem operasi untuk user yaitu semua tipe platform, dan sistem operasi untuk developer yaitu mulai dari Windows 7 hingga Windows 10. Dan yang kedua, database menggunakan MySQL database. Dan yang ketiga, bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman PHP. Dan framework front-end yaitu CodeIgniter 3. Dan framework back-end yaitu CodeIgniter 3 juga. Lalu yang keempat, browser. Semua browser dapat digunakan untuk mengakses Seamaster UGM. Hardware interface. Hardware interface yang dibutuhkan dalam menjalankan Seamaster UGM yaitu laptop, PC, Android, iOS. Kurang nggak sebenarnya nomor 1. Hardware interface. Hardware interface yang dibutuhkan dalam menjalankan Seamaster UGM ini yaitu yang pertama, laptop, PC, Android atau iOS. Digunakan untuk menjalankan dan menampilkan Seamaster UGM melalui website. Dan yang kedua, monitor. Digunakan untuk menampilkan tampilan Seamaster UGM. Yang ketiga, mouse. Digunakan user dalam aplikasi agar sistem mengetahui apa yang diinputkan oleh pengguna. Dan yang keempat, keyboard. Digunakan user dalam website untuk proses menginputkan informasi yang dibutuhkan oleh sistem, baik berupa karakter, angka, maupun simbol. Selanjutnya, poin 6, other non-functional requirement. Pada poin 6.1, terdapat performance requirement. Website Seamaster UGM yang dikembangkan memiliki karakteristik kinerja sistem diantaranya. Yang pertama, waktu penyajian informasi ketika sivitas akademik UGM memasukkan data, informasi yang relevan harus muncul dalam waktu maksimal 5 detik. Selanjutnya, sistem harus mampu menangani hingga 10 pengguna yang mengakses dan menggunakan sistem secara bersamaan. Yang ketiga, sistem menyediakan fungsi CRUD untuk admin dan staf sebagai pengelola data. Yang terakhir, sistem harus dapat menghasilkan dan menampilkan rekap data. 6.2 Safety Requirements. Sistem Seamaster UGM dirancang untuk hanya dapat diakses oleh sivitas akademik dan alumni UGM yang terdaftar. Ini berarti bahwa akses publik secara umum itu dibatasi, sehingga hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses informasi di dalam Seamaster UGM. Setiap pengguna wajib memiliki akun yang terdaftar dan melakukan autentifikasi dengan memasukkan username dan password yang benar untuk mengakses sistem. Hal ini merupakan langkah keamanan penting untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat masuk di dalam sistem Seamaster UGM. Seluruh data identitas sivitas akademik dan alumni UGM dan informasi lain yang tersimpan dalam database Seamaster UGM harus dienkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi kode rahasia, sehingga jika data tersebut jatuh ke tangan yang salah, mereka tidak dapat membacanya. Ini adalah sebuah langkah penting untuk melindungi informasi sensitif dan kebocoran data. 6.3 Security Requirements. Sebagai bentuk meningkatkan keamanan untuk seluruh tingkatan penggunanya, website Seamaster UGM memiliki sistem keamanan, di antaranya sistem Seamaster UGM menerapkan tingkatan hak akses yang berbeda untuk setiap pengguna, yaitu dari admin, dosen, mahasiswa, dan alumni UGM. Lalu, untuk meningkatkan keamanan, setiap dosen, mahasiswa, dan alumni menggunakan kata sandi yang unik dan ditentukan oleh admin Seamaster UGM. 3. Panjang karakter password sudah ditentukan oleh admin Seamaster UGM. Yang terakhir, pada tingkatan admin, dosen, mahasiswa, dan alumni tersedia mekanisme logout untuk menghentikan session. Sekian penjelasan